sudah disampaikan, langsung saja ke poinnya karena waktunya 1 jam ya. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa minta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Dijawab di chat aja nih Bapak Ibu. Boleh A, B, atau C. Bagaimanakah kira-kira kualitas pendidikan di Indonesia sekarang begitu? Apakah A bermutu baik, kemudian biasa-biasa saja, atau C kurang bermutu? Monggo di kolom chat. Bagi yang sedang fokus menyimak boleh dijawab. Nanti ini bisa menjadi apa ya, gambaran, karena katanya you are what you think gitu kan ya. Kita adalah apa yang kita pikirkan begitu. Nah, mungkin bisa menjadi representasi juga. Ini rata-rata biasa-biasa saja baru 2 orang. Nanti akan saya share data juga tentang yang sesungguhnya seperti apa. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menangkap apa namanya informasi tentang kualitas pendidikan Indonesia saat ini. Apalagi di era daring yang mendadak gitu ya, yang mendadak harus serba daring. Apalagi di Banjar, saya kira ini tantangan luar biasa. Saya sebagai orang Banjar tentu tahu bagaimana kalau pas lagi di Banjar ngajar mahasiswa itu harus pergi dari rumah hampir 2 kilo ya untuk mencari sinyal. Apalagi yang mungkin lebih dalam lagi begitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah merespon. Ada sebagian besar ternyata jawabannya B ya. Nah, ini ada data, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak juga di PISA. Saya ambil dari PISA. PISA itu sebuah organisasi di internasional yang meranking tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kita bisa lihat bahwa saya awali ini dari ini dulu ya, sebelum kita membahas model ya Bu, atau Bapak Ibu semuanya. Karena ini menjadi apa ya, biar kita punya kesadaran juga untuk memperbaiki dari mana sebenarnya kita perbaiki untuk kualitas pendidikan ini. Nah, di tingkat internasional, kualitas atau tingkat membaca siswa di Indonesia itu 5-6 dari bawah ya. Bisa dilihat di posisi itu. Kemudian kalau matematik juga tidak jauh berbeda. Posisinya masih di bawah rata-rata skornya. Kemudian sains juga sama. Nah, ini kita masuk ke dalam ranah kita, yaitu sebagai seorang praktisi penjas begitu. Ini saya ambilkan dari Riskesdas dari Kementerian Kesehatan. Ini terupdate biasanya 5 tahunan. Bapak Ibu bisa akses, ini open access, setiap 5 tahun bisa kita akses bagaimana kondisi kesehatan orang Indonesia secara global maupun secara wilayah. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa obesitas di Indonesia secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat obesitas. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Jadi, Riskesdas ini dilaporkan setiap 5 tahunan dari 2007, 2013 sampai yang terakhir kemarin 2018. Bisa Bapak Ibu simak. Dan ini khusus di Banjarnegara saya capture bahwa di Banjarnegara tingkat aktivitas fisik anak di atas 10 tahun itu tergolong cukup sebesar 63% dan kurang 36%. Jadi tidak ada yang tinggi atau tinggi sekali. Cenderungnya cukup dan bahkan kurang. Ini menjadi catatan juga bagi kita semua. Tentu Banjarnegara jika Bapak Ibu lihat masih lebih baik dibandingkan dengan yang lain tentunya. Tapi karena memang rata-rata di Indonesia itu masih kurang atau cukuplah tingkat aktivitas fisiknya. Ya standarnya di WHO kan minimal untuk anak usia 5 tahun atau 10 tahun ke bawah minimal 3 hari beraktivitas fisik dengan durasi 3 jam sehari. Jadi kalau yang main game setiap hari tentu itu tidak standar. Atau bahkan screen time-nya di depan TV, di depan HP-nya lebih banyak daripada main di luarnya, ini tentu tidak baik. Artinya
ini perlu kita perbaiki, dan salah satu solusinya adalah penjas. Nah, ini adalah satu teori tentang bagaimana sih kenapa seseorang bisa terus beraktivitas fisik sampai tua. Jadi namanya physical literasi. Jadi kenapa orang ada yang dietnya berhasil, ada yang baru sebulan terus kemudian dia menyerah, itu karena physical literasinya. Jadi kalau orang punya physical literasi, dia punya motivasi, punya kompetensi fisik dan kepercayaan diri, dia akan terus aktif sepanjang hayat. Lifestyle-nya terus terjaga. Jadi anak kecil yang punya physical literasi, kemudian SMP, SMA sampai perguruan tinggi dia punya physical literasi yang bagus, dia akan terus aktif sampai tua. Jadi dan itu tentunya akan menghemat biaya kesehatan. Artinya, dan kalau diglobalkan, artinya biaya negara untuk kesehatan kosnya akan lebih murah. Jadi tugas kita tugas mulia sebenarnya, tugas mensehatkan bangsa dan ya sampai tentunya efeknya ke ekonomi, karena Indonesia termasuk 6 negara besar di dunia yang penduduknya meninggal kebanyakan oleh penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular contohnya hipertensi, stroke, jantung, obesitas, diabetes. Itu karena efek-efek kurang gerak, dan itu sudah lumayan besar di Indonesia. Nah, ini ada satu tingkatan bahwa untuk bisa aktif for life atau gaya hidup aktifnya terbangun, masing-masing punya peran, Bapak Ibu. Artinya kita sebagai praktisi penjas di sekolah, perannya ada, kemudian sebagai orang tua di rumah juga punya, dan seterusnya. Artinya nanti kita mengambil peran, ya tentunya konteks kita sekarang adalah di sekolah yang kita bahas. Kita cepat aja ya, biar nanti waktunya sampai. Nah, solusi dari masalah tingkat aktivitas fisik yang rendah, kemudian tadi masalah obesitas di kalangan anak maupun orang dewasa, ada dari penjas. Banyak riset yang menyampaikan bahwa seseorang yang aktif di saat kecil atau waktu mudanya, itu punya dampak yang bagus untuk masa depan. Jadi ketika seseorang itu aktif, biasa olahraga, maka dia akan lebih aktif juga di masa dewasa atau tuanya. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah di-drill dengan aktivitas fisik. Dia akan cenderung malas keringatan, kemudian takut bau keringat, kemudian takut capek. Dan ini efeknya ketika dia dewasa sama, menghindari olahraga, menghindari aktivitas fisik. Dan ini keuntungan penjas ada dua, secara pendidikan dan secara fisik ya. Kalau secara fisik jelas bugar, keterampilan gerak, kemudian lifestyle atau gaya hidup aktif. Sedangkan secara edukasi tentu kita sangat hafal ya, ada 3 ranah: kognitif, afektif, dan sosial. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit sharing sebelum lanjut ke poinnya, ke model-model. Ini salah satu, kalau mungkin Bapak Ibu bingung, tapi memang ini agak berbahasa Inggris ya, tapi ini sangat memudahkan sebenarnya jika kita bingung ngapain ya. Kalau sekolah daring tugasnya kayak gimana, Bapak Ibu bisa buka open namanya, Online Physical Education Network. Ini punya orang Amerika, di sana sudah tersusun rapi, seandainya dalam 1 bulan itu anak dikasih tugas apa sih, perharinya sudah ada. Jadi tidak ada namanya anak tuh tidak ada tugas gerak. Nah, cuman memang kendalanya bahasa Inggris, nanti mungkin Pak Slamet dan tim bisa membuatkan modul dari sini untuk di-share kepada Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya gampang dipahami kok, bahasanya ya bahasa kita ya sebagai orang penjas. Siap. Jadi ini sangat, menurut saya mudah dan ini open access. Bapak Ibu ada videonya juga, filenya bisa di-download. Saya kira ini salah satu yang cukup mudah menurut saya ketika saya pelajari. Ya, saya kira Bapak Ibu guru nggak perlu bingung media apa yang harus digunakan, ya saya kira kasih tugas gerak aja di rumah.
Cuma nanti mungkin pendampingan kepada orang tua dan feedback-nya ya yang harus kita maksimalkan. Karena kadang-kadang kalau tugas di rumah ya berbeda dengan di kota ya, sinyal juga terkendala. Kemudian, nah ini saya kira sangat umum ya, dampak penjas, dan riset sudah ratusan ribuan orang yang meneliti masalah ini. Jadi artinya sebenarnya kalau dipikir yang paling sumul atau yang paling sempurna ya guru penjas, karena dari sisi apapun kita bisa meningkatkan. Artinya tidak hanya masalah kognitif, ya walaupun persepsi orang masih kebanyakan anak dikatakan pinter kalau matematikanya bagus. Tapi nyatanya tadi matematika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih kalah jauh juga. Jadi kita jangan sampai salah persepsi. Yang terbaru mungkin teori Gardner gitu ya, bahwa kecerdasan itu majemuk, tidak hanya 1-2 jenis. Ada yang cerdasnya di musik, cerdasnya di natural, suka kepada binatang, kepada tumbuhan. Jadi itu sebuah kecerdasan tersendiri. Ada yang psikomotor ya, ada yang cerdasnya mungkin interpersonal, pinter bicara, tampil di depan, dan seterusnya. Artinya itu sebuah kecerdasan yang harus kita salurkan. Nah, penjas cukup potensial untuk mewadahi ke sana. Nah, ini secara faktual, saya kira sudah sangat hafal ya. Physical education atau penjas adalah education through and of movement, atau pendidikan melalui dan dengan gerak. Ya, ini kita terpukul sekali dengan adanya COVID-19 ini ya. Pandemi COVID-19 ya. Saya juga pernah merasakan positif kalau kata alat gitu ya. Saya sih nggak merasakan yang gimana-gimana. Kata alat saya positif COVID, ya demam biasa, tapi habis itu sembuh. Tapi ya tadi sebenarnya tidak begitu, kalau versi saya tidak begitu membahayakan, hanya sekedar tergantung orang tadi. Kalau dia punya komorbid ya memang menjadi problem ya. Nah, penjas menjadi solusi sebenarnya untuk ke sana juga. Jadi ketika pandemi ini kita merasakan betul bahwa penjas itu yang paling terpukul, bukan terpukul ya, paling kena efeknya. Karena media kita untuk belajar adalah gerak. Nah, sedangkan anak untuk usia SD sulit melakukan gerak tanpa pendampingan dari guru. Masih mending kalau orang tuanya di rumah punya kesadaran untuk olahraga atau beraktivitas fisik. Kalau membiarkan, akhirnya dikasih HP ya, yang penting diem, selesai. Selesai dampak buruknya begitu ya. Maksudnya akan dapat buruk dari pandemi ini adalah anak jadi senang kepada gadget. Yang harusnya, jadi peran penjas memang paling terdampak menurut saya. Nah, ini ada yang menarik, Bapak Ibu mungkin sudah sangat biasa ya, dan ya saya review aja, mungkin mengulang ya. Jadi ada namanya strategi, metode, pendekatan, dan model. Saya kira harus bisa kita bedakan, dan ya mungkin setiap ahli punya pendapat. Bapak Ibu juga saya kira sudah pernah mendapatkan hal ini, dan dari ahli yang mana begitu. Artinya nanti mungkin bisa diskus ya, artinya seandainya ada perbedaan antara metode itu apa, strategi, pendekatan, dan model. Yang kami pahami bahwa model adalah sesuatu yang paling besar atau paling mencakup semuanya. Jadi ibarat foto, model itu figurannya. Mau ditaruh apa di dalam figura itu, dia tetap masuk gitu. Nah, model itu secara umum, maksudnya sistem proses pembelajaran yang utuh dari awal sampai akhir itu model. Sedangkan pendekatan, strategi, dan metode adalah ada di dalam model. Ada lagi mungkin gaya mengajar ya. Karena Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan informasi atau ilmu tentang gaya mengajar yang berbeda-beda dari setiap guru ya. Ada demonstrasi, ada gaya direct. Nah, nanti juga pendapat ahli juga direct itu termasuk model. Kita akan bahas. Nah, ini nomor 1. Yang pertama adalah model direct instruction. Jadi di model ini guru
benar-benar jadi pemimpin. Dan ini paling banyak digunakan oleh pendidik di Indonesia. Ini paling banyak digunakan oleh pendidik, khususnya penjas, karena safety untuk penjas di Indonesia itu memang sangat minim, baik dari peralatan maupun lingkungan. Nggak kayak di luar negeri, penjas pasti di indoor, kemudian kalaupun di outdoor pasti ada alat-alatnya sudah aman lah, kualitasnya terjaga, tidak membahayakan. Tapi kalau di Indonesia, kita bisa lihat bagaimana tolak peluru, cakram, lembing, dan berbagai modifikasi lainnya masih membahayakan. Maka direct teaching kenapa banyak digunakan lebih ke situ sebabnya. Tapi ini tidak selalu buruk ya, cuma memang kalau dikonversikan dengan kurikulum K13 nggak masuk sebenarnya ya. Sudah tidak zamannya lagi teacher center, tapi pendekatannya student center. Ya, kelebihannya tentu guru dapat memberikan informasi yang banyak, tapi waktunya singkat gitu, karena langsung begitu. Tanpa babi bu langsung sampaikan, kerjakan, sampaikan, kerjakan. Cepat memang, tapi ya anak seperti disuapin terus, tidak ada apa ya critical thinking-nya ya, sebagaimana yang dikatakan di K13 nanti. Yang kedua, ini model TPSR, Teaching Personal and Social Responsibility. Ini paling banyak di riset selama 2 dekade terakhir. Dan saya sendiri pribadi pun meriset ini untuk tesis saya. Hampir 1 tahun saya penelitian untuk masalah ini. Jadi ini model TPSR ini, model pembelajaran di penjas, tapi fokusnya untuk sikap, bukan ke fisik. Ya tadi, karena education is through end of movement. Jadi kita mendidik sebenarnya. Poin kita adalah mendidik. Dan kalau Bapak Ibu pernah lihat bagaimana SD itu kan, SD, SMP itu fokusnya sebenarnya di afektif, di sikap. Maka model pembelajaran seperti ini sangat cocok. Dan ini sudah dibuktikan di negara barat, di Australia, di Amerika, Kanada, hampir 80% sekolah menggunakan model ini. Karena memang sana ya kita tahu bahwa value dari agama memang kurang. Kemudian apa ya namanya? Unggah-ungguh kalau dalam bahasa kita ya. Di sana drop out banyak. Nah, penanganannya dengan model ini. Ini ditemukan oleh Don Hellickson, seorang praktisi penjas dari Amerika. Dan saya sendiri pribadi pun membuktikan bahwa model ini cukup efektif, cuma memang cukup lama untuk bisa punya efek. Minimal 1 semester diterapkan, nggak bisa dengan 1-2 kali terus berefek. Jadi model ini meningkatkan sikap tanggung jawab anak. Jadi anak tahu resiko secara alamiah, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tapi penyadaran yang terus-menerus di tiap pembelajaran. Jadi anak dikenalkan dengan level-level tanggung jawab. Di teori model ini ada level 1, respect, itu saling menghargai. Jadi ketika anak respect itu dianggap ketika anak itu tidak memanggil teman dengan panggilan yang buruk, tidak mengejek. Itu namanya respect. Kemudian ada partisipan dan effort, itu ketika anak sungguh-sungguh belajar berarti dia mengontrak level 2. Jadi level-level ini dikenalkan, dan setiap pertemuan penjas anak disuruh mengontrak. Kamu hari ini mau level apa? Kamu hari ini mau level berapa? Jadi kita kenalkan, kita beritahu, dan mereka semacam kontrak. Saya mau level respect deh, saya nggak akan mengejek teman misalnya. Nah itu dikenalkan pada anak terus-menerus setiap hari selama sepanjang tahun. Tentunya akan hafal mereka kalau terus dikenalkan ya. Dan yang paling puncaknya adalah dari model ini harapannya outside the game. Jadi terpatri di dalam jiwa anak bahwa setiap perbuatan itu ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Nah, ini harapannya di luar kelas penjas juga berlaku begitu. Ini sudah banyak risetnya, Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar ya. Ketik aja itu. Nah, jadi ini sintaknya atau step-stepnya. Saya tidak menge-share secara RPP ya Bapak Ibu, karena saya jujur orang yang tidak
suka administratif yang perlu ribet. Saya lebih kalau ngajar, walaupun tidak jelek ya, kalau maksudnya bagus kalau kita rapi dalam hal administrasi, tapi khawatirnya kita terjebak di administratif, tapi tidak melaksanakan apa yang kita tulis. Atau RPP itu sekedar ditumpuk begitu. Jujur saya pernah riset di Semarang, 100 orang guru saya pernah teliti, saya video, saya ambil RPP-nya, saya acak dari SD, SMP, SMA, dari 100 orang guru, saya menemukan hanya 8 orang guru yang sama persis RPP dengan pelaksanaan di lapangan. Selebihnya kurang. Artinya RPP hanya sekedar menjadi bahan yang ditumpuk begitu. Nah ini makanya saya cenderung lebih kepada lesson plan, kalau dalam bahasanya apa ya, skenario. Seperti orang mau main film, ya skenario ditulis dulu kan. Kita mau acting kayak gimana, ya sesuai dengan skenario itu. Nah, seharusnya setiap hari kita mau ngajar ada skenario-nya. Artinya di langkah-langkahnya fokusnya. Kalau KIKD saya kira itu sama ya, tapi di skenario itu yang harusnya kita matangkan. Hari ini saya mau ngajar apa, tujuannya anak bisa apa, dan seterusnya. Itu detail sampai mungkin sampai apa namanya, baris anak, sampai kita mau beri ice breaking apa, itu kalau bisa ditulis. Sehingga kita bisa lihat evaluasi dari bulan ke bulan seperti apa target dari yang kita pengen capai. Nah, di TPSR ini seperti ini polanya. Sintaknya ini 5 ini harus ada. Jadi konseling tadi di sesi ini sebelum dan sesudah. Biasanya kalau sebelum ngajar ditanya dulu atau diberi pemahaman, di sharing lah ibaratnya, anak gimana kondisi di rumah, ditanya tadi sarapan apa enggak, kemudian itu akan membuka untuk apa ya, kedekatan dengan anak juga. Terus kemudian ada penyadaran tadi, kita mengenalkan level tanggung jawab, baru kemudian fokus belajar, grup meeting, dan refleksi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas, share ya, karena ini waktunya sangat terbatas, saya terkejar waktu ya. Yang ketiga, cooperative learning. Saya kira gini Bapak Ibu semua, hampir saya melihat mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan berbagai model pembelajaran, cuma secara teori tidak tahu itu kalau sebuah model begitu. Ini sering menemukan. Bapak Ibu sering menerapkan model pembelajaran, tapi tidak tahu namanya, atau mungkin belum kenal, tapi sudah menerapkan, karena memang pada dasarnya model ini sudah diajarkan. Jadi materi yang saya sampaikan ini adalah materi 1 semester di kuliah sebenarnya Bapak Ibu. Ini diringkas jadi 1 jam gitu ya. Jadi kayak balapan jadinya. Yang ketiga, cooperative learning. Ini tentu tujuannya adalah untuk afektif. Ya. Meningkatkan keterampilan kerjasama, kolaborasi, serta partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Model ini memfasilitasi teamwork dan partisipasi aktif siswa untuk meningkatkan perkembangan aspek sosial siswa, keputusan, pemecahan masalah, dan hubungan antar kelompok yang positif. Ini banyak risetnya juga, dan jenisnya saya kira nanti Bapak Ibu sering menerapkan tadi yang disebutkan oleh Pak Slamet, ada TGT, ada STAD, ya, itu adalah contoh-contoh cooperative learning. STAD sama TGT itu sama, bedanya hanya kalau TGT itu lebih kepada banyak kompetisi. Ya. Ini secara sintaknya Bapak Ibu ada 7 langkah tentang tahapan pembelajaran cooperative learning. Nah, yang selanjutnya peer teaching. Model peer teaching ini memang cukup jarang diterapkan di SD. Peer teaching ya karena satu mentor atau ada tutor yang di kelas itu sebagai seorang guru gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk anak SMP, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini tahapan tentang pembelajaran peer teaching, Bapak Ibu. Jadi peer teaching itu melatih skill komunikasi sebenarnya poinnya. Anak berani tampil di depan, kemudian untuk yang sudah artinya membantu guru ketika jumlah siswanya besar,
misalnya satu kelas sampai 30 orang, kemudian dengan kemampuan anak yang variatif, tentu kita perlu bantuan dari anak tentunya ya, karena satu guru bisa satu kelas ya, enggak satu kelas jarang yang diampu oleh 2 guru atau lebih. Ya kan rata-rata begitu. Artinya anak-anak yang punya kemampuan psikomotor lebih, kita bisa berdayakan dengan peer teaching ini untuk membantu proses pembelajaran kita. Seandainya dalam satu kelas ada yang sudah menguasai misalnya teknik passing, tentu yang belum bisa, kita bisa memberdayakan teman yang bisa tadi untuk mengajari teman yang lain. Dan ini modelnya peer teaching. Dan ini melatih kepemimpinan, leadership, kemudian tadi komunikasi, yang diajar juga belajar menghargai teman. Ini tentu sangat penting ya dilatih sejak dini oleh kita kepada anak. Ini sintaknya saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, Bapak Ibu nanti bisa bertanya kalau memang belum jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah model inquiry. Jadi tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan kognitif, critical thinking. Tentunya fisik, karena kita penjas ya, tidak pernah lepas dari namanya psikomotor. Dengan model ini, siswa akan termotivasi untuk memperoleh pengetahuan. Satu angkatan saya, waktu saya di UPI, itu yang sama-sama Prof. Adang itu langsung diberi. Saya TPSR, teman saya inquiry, teman saya lagi apa. Semua model itu dirisetkan diberikan kepada kita untuk mencoba, biar kita pengalaman. Walaupun sebenarnya riset sudah banyak, tapi kita sendiri yang suruh nyoba. Artinya versinya orang Indonesia, bener nggak sih inquiry itu berhasil gitu kan? Karena rata-rata model ini kan dikembangkan di luar negeri. 10 tahun lebih dulu daripada di Indonesia. Ya kayak PBL, JBL itu kan sudah 10 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Di Belanda, kita baru dapat kemarin-kemarin kayak gitu. Ya artinya sebenarnya nggak masalah ya, kita terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi inquiry ini fokusnya adalah critical thinking. Siswa diajak untuk mengurai, menganalisa tentang sebuah gerakan. Misalnya, kenapa kok lari tangannya harus ke depan, nggak boleh ke samping ayunannya. Misal itu diajak untuk menganalisa dengan model ini. Contoh kalau misalnya tactical game atau ketika main bola, kenapa kamu mantul bolanya terlalu tinggi atau sering direbut sama teman? Dia harus berpikir, kenapa bisa sering direbut ketika bola basket misalnya. Nah, itu adalah inquiry. Dia akan menemukan, kenapa ya? Ternyata dribblenya terlalu tinggi. Harusnya dribble adalah rendah ketika dalam game misalnya. Nah, itu diajak untuk anak menganalisa. Ini tahapan inquiry, 5 sintak ya. Tentu ada pertanyaan, kemudian penyelidikan, diskusi, demonstrasi, dan evaluasi. Nah, nanti saya sengaja tidak mencontohkan RPP-nya, sebenarnya ada contoh RPP yang pernah saya dapatkan, karena kami sama-sama riset dan saling bertukar. Bertukar apa ya? Bertukar tesis. Bertukar RPP. RPP-mu kayak apa? Akhirnya kita dapat, oh begini, dan ya jadi ada pengalaman walaupun kita nggak riset sendiri ya. Nah, ini yang cukup menarik, yang jarang diterapkan di Indonesia sebenarnya. Sport Education Model. Saya pernah terapkan ini ketika di kampus. Jadi SEM ini dirancang untuk menyediakan pengalaman olahraga yang utuh. Jadi siswa tuh belajar taktis maupun teknis dalam cabang olahraga tertentu. Misalnya, tapi ini mungkin bertentangan dengan kurikulum sebenarnya kalau di Indonesia. Tapi kalau gurunya berani nggak apa-apa sih. Jadi model SEM ini dalam satu semester siswa diajarkan satu cabang olahraga. Misalnya basket terus. Jadi kayak diajak berkompetisi. Siswa diajak menjadi sebuah mini turnamen dalam kelas atau satu sekolah itu ya. Jadi nanti ada yang main, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi wasit, dan itu berlangsung sepanjang bulan selama satu semester minimal. Jadi mereka belajar matang di satu cabang,
benar-benar paham gitu. Bagaimana taktik bermain, bagaimana menjadi ofisial, bagaimana menjadi wasit, bagaimana ngitung skornya. Itu semuanya diajarkan oleh guru, tapi hanya satu cabang biasanya. Satu semester satu cabang. Dan ini cukup jarang. Tapi diteliti bahwa model ini kalau diterapkan membuat anak lebih semangat. Karena dia akan tertantang untuk berkompetisi lagi. Besok saya akan tanding lawan kelompok ini. Jadi dibagi modelnya begini Bapak Ibu. Satu kelas dibagi beberapa kelompok misalnya. Misalnya main sepak bola, tentunya modifikasi tentunya ya. Karena kan kita penjas. 5 lawan 5 atau 4 lawan 4. Nah, ini bentuk kelompok. Dibuat adil gitu ya. Nah, setelah itu dia dibikin kompetisi selama 1 semester. Jadi tiap pekan olahraganya itu main bola, tapi dengan peraturan yang mendekati sesungguhnya. Fair play-nya kita ajarkan, scoring wasitnya juga kita ajarkan bagaimana pelanggaran yang seperti apa yang harusnya diberi kartu misalnya dan seterusnya. Itu kita ajarkan betul. Sehingga anak selesai belajar 1 semester benar-benar matang dalam 1 cabang. Di sisi lain tingkat kemampuan fisiknya pasti akan meningkat karena biasanya minat, walaupun tidak semua anak minat di 1 cabang misalnya sepak bola, ada yang nggak suka tentunya, tapi minimal dia akan paham, akan kenal, dan bagaimana mengorganisir sebuah pertandingan misalnya. Ini tentu menjadi pengalaman tersendiri. Emang jarang mungkin diterapkan di SD, tapi kalau untuk kelas besar boleh dicoba kelas 4, 5, 6 ya, kan sudah bisa diajak komunikasi ya. Mereka sudah besar-besar ya. Untuk bikin kompetisi selama 1 semester. Nah, nanti tinggal berani nggak guru penjelasan mengadakan. Walaupun sebenarnya ini sering diterapkan, guru penjelasan sekarang modelnya udah kasih bola, main bola terus tiap minggu. Lah ini bikin aja model seperti ini. Tapi jangan dibiarkan main bola, bikin kompetisi, bikin kelompok, ajarkan peraturan, ajarkan menjadi wasit, ajarkan menjadi official. Jadi diatur kompetisinya oleh kita. Kemudian diberi hadiah. Karena di sini nanti ada seremonial perayaan, ada tropinya. Ini Pak Huda di UGRI sering mengadakan ini, renang terutama. Jadi di akhir semester biasanya ada kompetisi renang, ada pialanya, itu difoto, dipublish, mereka senang difoto kayak dapat juara dari mana, padahal itu kompetisi antar kelas gitu ya. Kompetisi antar ya sendiri gitu, lingkup UGRI misalnya. Tapi itu menjadi hal yang mengasihkan bagi teman-teman yang mungkin atau anak-anak yang mungkin nggak punya peluang untuk berprestasi di cabang olahraga di luar. Yang Melani, jawabnya mau Melani, Soro. Untuk mengajarkan siswa yang tertinggal dalam hal psikomotor. Jadi misalnya satu kelas kok ada 1 sampai 5 siswa yang dia tertinggal. Nah, model ini digunakan. Jadi model ini siswa tuh diberi modul, Bapak Ibu. Jadi kita membuatkan modul khusus untuk anak yang memang tertinggal dalam hal pembelajaran, penjas. Kita siapkan di modul itu nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak tersebut khusus. Nanti kita dampingi gitu ya. Tiap pertemuan kita ngajar yang sudah bagus, yang bisa-bisa, tapi yang ini tetap dia dapat tugas khusus gitu. Nah, model ini cocoknya di situ. Jadi nanti dia harus melaporkan kepada guru sudah melakukan apa aja, kayak semacam kartu checklist, SISTAX gitu ya. Jadi kartu tugas. Hari ini saya harus melakukan push up berapa kali, lari keliling lapangan berapa kali, kemudian dilaporkan ke guru misalnya, terus kemudian besok ngerjain apa lagi terus gitu. Nah, nanti dia akan mengejar ketertinggalannya dari teman-teman yang lain. Itu model ini lebih ke sana ya. Yang selanjutnya
Yang kedelapan adalah model TGFU, atau kalau di Indonesia sering nyebutnya tactical game. Teaching game for understanding. Ini saya kira sangat sering dilakukan. Cuma mungkin Bapak Ibu namanya belum tahu, atau mungkin sudah tahu juga ya. Jadi tactical game ini atau TGFU ini lebih kepada konsep bermain yang dikenalkan. Jadi ngajar langsung main gitu. Ini pun sangat efektif. Jadi anak kan kalau udah penjas pengennya main gitu ya. Nggak usah banyak teknik dasar, passing-passing. Udahlah main aja, main Pak, main Bu. Pasti kan gitu. Nah, ini seperti itu modelnya. Jadi ketika anak selesai pemanasan, langsung dibikin game. Misalnya kita mau mengajarkan tentang teknik dasar shooting. Nggak perlu kita ajarkan shooting, langsung aja main game dulu. Main sepak bola, 5 lawan 5, 4 lawan 4, lapangan kita bagi gitu ya. Habis itu setelah kita siapkan lapangannya, kita beri aturan bahwa gol yang dihitung adalah ketika shooting dengan jarak berapa meter kita batasi gitu. Kemudian berapa sentuhan misalnya, boleh mendribble, mempassing berapa kali misalnya dalam satu tim, dan itu harus shooting misalnya. Satu tim maksimal 10 kali passing sudah harus tershooting ke gawang lawan. Nah, otomatis kan shootingnya jadi lebih banyak. Karena kita tujuannya fokusnya meningkatkan shooting siswa. Habis game, step-nya adalah ini dulu ya. Nah, habis game tentu kita pahamkan tentang taktik. Jadi Bapak Ibu ini ngajarnya di tengah-tengah. Setelah main kan mereka mesti agak capek, kita berhentikan dulu, kita beritahu tentang pelajarannya, materinya, tentang shooting, tentang taktiknya. Kenapa tadi kamu nggak passing, padahal teman kamu kosong misalnya. Itu adalah contoh bagaimana mengajarkan taktik. Kemudian nanti kita ajarkan decision making di sana, cara mengambil keputusan. Ya tadi posisi gawang kosong kok malah dipassing ke teman, nggak berani shooting misalnya. Atau tadi hasilnya umpan tarik ke tengah, malah di shooting dari samping, kan nggak masuk jadinya. Nah kayak gitu tuh dilatih di TGFU model. Jadi dengan model ini anak nggak dibiarkan main aja, tapi kita perhatikan betul kemampuannya, dan kita ajarkan bahwa itu sebuah taktik, itu sebuah skill gitu. Nanti di aplikasi skill, setelah anak diberitahu shooting itu pakai kaki bagian luar atau bagian punggung kaki atau pakai bagian dalam dan posisi kaki dan seterusnya kita ajarkan, maka setelah itu kita suruh game lagi yang kedua, tapi dengan tadi taktiknya udah dipakai, sudah pakai decision making dan pakai skill. Jadi dibuka dengan game, ditutup dengan game. Anak akan seneng. Kalau sebutan lainnya tuh play, teach, play. Play, main, teach, ngajar, play lagi. Jadi tidak harus SDG. Kalau dalam yang model lama kan skill, drill, game. Kita kenalkan dengan namanya, ini lo passing, ini lo shooting, habis itu drill, shooting, habis itu game. Itu monoton ya, sudah biasa. Kalau bisa pakai cara-cara yang baru kayak tadi ini, TGFU. Play, teach, play. Bisa main dulu, kemudian kita baru belajar, main lagi, dan seterusnya. Nah ini kalau bahwa tactical game ini atau TGF ini banyak jenisnya Bapak Ibu. Ini ada linknya juga, Bapak Ibu bisa buka di Play Sport. Tapi mohon maaf memang bahasa Inggris, tapi gampang dipahami, ada videonya juga beberapa ya. Jadi ketika saya mau ngajar atletik, bisa nggak dibikin permainan? Bisa. Saya mau ngajar volley, gimana cara main gamenya? Bisa. Saya mau ngajar apa lagi misalnya kasti. Kasti kan gitu-gitu aja ya, bisa kita dengan model game. Atau atletik dengan yang modifikasi, semuanya ada di sini. Ini ada, bahkan di link ini biasanya TGF itu 4, ini ada 5. Senam itu bisa dibikin game. Nah, Bapak Ibu bisa buka linknya di Play Sport. Nanti seperti ini contohnya. Di sana sudah ada bagian seperti ini, kemudian ada cara main, cara ngajarnya, untuk meningkatkan intensitas, menurunkan intensitas, kira di sana sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca dan menyesuaikan dengan usia anak.
di sana sudah disediakan untuk anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. SMP, SMA, sudah ada ya. Jadi nanti dibuka aja linknya di Play Store. Ini TGFU, khusus untuk TGFU. Kalau nggak salah dari Kanada. Dari Inggris kalau nggak salah ya. Sana dibuka sendiri Bapak Ibu. Yang ke-9, ini tentang, ini sangat familiar saya kira, karena ini baru-baru ini muncul ya. K13, Problem Based Learning. Ya jujur saja saya juga belum menerapkan, karena saya jadi guru tuh terakhir tahun 2014. K13 itu baru muncul awal-awal, belum sempat diterapkan di sekolah saya udah disuruh ngajar di kampus. Jadi nggak sempat ngalamin langsung ya model ini. Ini tentunya 5M sintaknya ya. Dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan semua model tadi Bapak Ibu bisa diterapkan di K13. Artinya di mix 5M ini bisa dimasukkan ke sintaks yang tadi. Artinya kan salah satu keunggulan problem based learning ini kan, atau K13 ada 3 ya kalau nggak salah. Problem based learning, project based learning, sama discovery learning. Cuma yang umum digunakan di Penjas adalah yang 2, problem sama project. Nah, saya kira ini Bapak Ibu nanti tinggal kalau simulasi materinya nanti mungkin syukur-syukur kapan-kapan bisa sharing, karena di sini di depan saya kira udah praktisi semua, sudah nggak kurang-kurang ya masalah praktek. Di sini hanya nulis-nulis gini aja Bapak Ibu, hanya teori ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu tentang aplikasinya. Syukur-syukur nanti ada yang mau sharing, nanti ada di YouTube, nanti bisa buat bahan belajar kami untuk mahasiswa kami ya. Bapak Ibu yang punya YouTube tentang model-model pembelajaran, misalnya Pak, ini saya udah pernah praktek PBL seperti ini. Saya sangat senang kalau diberi link seperti itu, nanti akan kami buka dan kami share kepada mahasiswa kami untuk belajar langsung dari praktisi. Jujur kami memang terkendala dalam hal praktis di lapangan. Kalau teori kita semua bisa akses Bapak Ibu, tapi kalau praktek butuh siswa ya, butuh orang-orang yang memang terjun langsung di lapangan. Dan Bapak Ibu adalah praktisinya dan sangat berpengalaman saya kira. Ini PJBL atau Project Based Learning. Ya, ini dipandang sebagai model yang paling baik untuk mengembangkan self esteem atau percaya diri siswa, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi masalah. Jadi ya karena membuat karya ya. Jadi anak kalau karyanya dihargai, kemudian diapresiasi, itu kan senang. Apapun itu, baik itu sebuah tulisan, ya kalau anak balita nulis kita puji kan senang sekali. Gambar kita puji senang sekali. Anak kalau di sekolah sudah melakukan sebuah gerakan tertentu yang berhasil kita puji juga akan senang. Apalagi sampai karya dalam bentuk video yang mungkin saat ini kan online ya, kita tugaskan untuk membuat beberapa rangkaian gerakan di rumah misalnya. Setelah itu kita apresiasi, tentu ini menjadi mereka akan lebih aktif. Bahkan tidak jarang yang jadi ketagihan olahraga karena merasa olahraganya dihargai oleh guru. Dan ini model ini sangat cocok untuk sana. Kalau saya tuliskan di sini cukup banyak, langkahnya ada 8 Bapak Ibu. Tentunya ini secara detail aja. Pada prinsipnya sama ya, sintaknya 5M tadi. Itu mungkin saya tidak sampai 1 jam Pak Sahid ya. Takut terlalu lama nanti pada tertidur di jam-jam ngantuk juga. Tahu saja ya. Jadi moga Bapak Ibu kalau ada yang mau di-sharing, kan saya lebih senang kalau Bapak Ibu sharing. Jangan bertanya Bapak Ibu, nanti saya nggak bisa jawab kan jadi aneh. Monggo saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fajar yang telah memberikan materi yang mungkin singkat, padat, dan terburu-buru ya, karena waktunya terbatas. Tetapi intinya materi pada siang hari ini luar biasa komplit. Bahkan tadi saya baru tahu ternyata dapat sama flashmob. Itu tadi, nah itu
bisa untuk modal kita juga, teman-teman Bapak Ibu guru PJOK SD khususnya, supaya bisa lebih banyak referensi lagi tentang video-video pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu guru semua, kami kasih waktu untuk berdiskusi atau saling sharing ataupun bertanya tentang materi yang telah disampaikan sama Mas Fajar. Untuk pertanyaan season pertama kita kasih batasan 3 penanya. 3 penanya, 1 orang penanya bisa mengajukan pertanyaan 2. Ya, biasanya ada yang orangnya sampai 5 kayak gitu. Nah, saya batasi 2 pertanyaan saja 1 orang. Tapi satu season ini 3 penanya seperti itu. Terima kasih, silakan mulai mendaftarkan diri atau lewat chat ataupun lewat audio. Raise hand. Tunjuk tangan bisa, nanti bisa sama host bisa difasilitasi. Monggo. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya sendiri nih yang bertanya ini. Monggo Bapak Ibu. Sulit. Atau mungkin itu di mute semuanya dulu, biar barangkali ada yang bertanya tapi krisik-krisik. Ini kayaknya ada yang nobar ya, Pak Slamet ya. Kecamatan mana itu untuk yang nobar itu? Nobar ini. Iya, ada Susukan, kemudian Rakit, Purwonegoro kalau nggak salah, terus Sigaluh dan Madukara Pak ya, kalau berdasarkan informasi yang masuk ke saya, dan termasuk di name-nya itu kan juga pakainya nama KKG. Ini kalau di partisipan kan hanya 110 tadi, berarti kalau digabung 5 kecamatan yang nobar berarti hampir bisa 150 sampai 200 ya. Iya. Tanya. Monggo, barangkali ada yang ini masih tertidur atau masih terpesona dengan tadi materi yang disampaikan sama Mas Fajar ya. Ini dari peserta langsung kalau mau tanya. Oh, 50 ya. Ini ada ini dari Pak Amali Rahmatullah. Saya kenal nama ini kayaknya ini. Langsung saja ya atau sambil menunggu yang lain? Mungkin di nah sambil menunggu pertanyaan yang lain kita mipil di review saja ya, mipil sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amali Rahmatullah dari SD Negeri 4 Perandegan, Kecamatan Banjarnegara. Ini pertanyaannya Mas Fajar, pada saat pandemi seperti ini, teknik pengajaran apakah yang lebih tepat pada saat menggunakan sistem daring? Terima kasih Mas Fajar, ini pertanyaannya itu dari Pak Amali Rahmatullah. Ini sekolahannya itu yang punya kawasan alun-alun ini. Monggo Mas Fajar langsung saja mungkin sambil menunggu penanya yang lain. Oke, itu berarti ini ya, kalau di kota berarti ada sinyal gitu Pak? Lumayan. Lumayan ya. Ya kalau ada sinyal artinya sebenarnya bisa dilakukan di awal, tentunya tetap. Jadi kelemahannya memang kalau kemarin saya juga survei di sekitar Demak, Pantura begitu, rata-rata guru jarang yang memberi tugas gerak. Maksudnya tugasnya hanya teori begitu, teori mengerjakan apa tuh LKS atau apa itu ya yang
kerjakan secara tertulis begitu. Nah, artinya kan tadi true end of movement-nya nggak ada begitu. Nah, tips saya sebenarnya harusnya berani saja memberikan tugas kepada siswa, walaupun nanti tentu lewat. Jadi kalau modelnya menurut saya yang mungkin bisa digunakan adalah tekniknya adalah kertas tugas. Kalau sekolah sudah punya LMS, Learning Management System, itu bisa digunakan di situ. Seandainya belum ya pakai Google Classroom, tapi seandainya pun kesulitan, karena kan orang tua yang ngisi ya, lebih baik pakai kertas tugas. Jadi kayak semacam lembar yang di print, mungkin pakai kertas A4 atau yang agak tebal. Di situ kita kasih tugas siswa untuk melakukan gerakan di rumah. Misalnya senam SKJ atau yang lainnya sesuai dengan KD yang diharapkan. Tentunya yang tidak membahayakan ya, yang orang tua pun bisa mendampingi. Jadi kemudian tugas itu nanti dikerjakan anak di rumah dan orang tua men-checklist. Dikerjakan apa belum. Nah ini kerjasama otomatis kalau di posisi daring ini ya dengan orang tua. Lebih komunikasinya. Artinya perlu kesungguhan dari orang tua untuk memberikan informasi kepada anak kalau ada tugas penjas seperti ini. Walaupun saya kira kalau di kabupaten gitu bukan berarti di desa enggak ya. Kalau artinya anak tetap beraktivitas fisik secara penuh. Biasanya begitu. Berbeda dengan anak di Kota Semarang yang tempat tinggal sekitar saya itu jarang anak-anak main di luar. Apalagi dengan pandemi ini tuh dijaga banget sama orang tuanya untuk tidak keluar rumah. Artinya jam untuk gerak itu sangat kurang. Maka fungsi penjas adalah untuk ke sana, memberikan jam geraknya lebih ada begitu. Tapi seandainya pun tadi kesulitan, ya bisa digunakan. Tapi kalau foto video itu memang ya berat di memori. Beberapa orang tua ada kadang-kadang kendala di situ ya. Ya, Nah, betul. saya lebih praktis tadi pakai kertas. Ya seperti anak saya sendiri juga tugasnya begitu. Walaupun bukan tugas penjas ya, tapi saya lihat tugasnya dilaporin di kertas, kemudian kertasnya difoto. Difoto dikirimkan ke guru tiap hari. Ya mungkin tadi yang open itu, yang dari Amerika bisa digunakan hari ini ngapain, hari besok ngapain. Jadi sebenarnya karena penjas itu adalah poinnya di fisik, bisa ditugaskan tiap hari, tidak harus seminggu sekali begitu Bapak Ibu. Tapi dia mungkin dikumpulkannya rekapan seminggu sekali gitu ya. Tadi seminggu 4 hari melakukan. Bahkan di Jepang kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan, di sana penjas 4 hari dalam seminggu. Jadi hampir setiap hari itu ada penjas. Maka di Cina apalagi, maka di sana tidak sulit mencari atlet. Karena memang sudah habit untuk olahraganya tinggi. Selain dari sisi pembinaan di masa dewasanya ya. Tapi kita itu tidak di luar jangkauan kita. Tapi setidaknya sejak kecil dikenalkan dengan cabang olahraga, dengan jenis olahraga, kemudian senang dengan berkeringat, itu penting. Karena nanti ketika sudah dewasa, dia akan terbiasa, nggak takut lagi keringetan gitu. Kadang-kadang tidak sedikit anak yang kalau keringetan tuh merasa nggak nyaman. Padahal keringetan itu kan sehat. Keringetan karena olahraga ya, bukan karena panas atau karena makan pedas. Itu mungkin modelnya yang paling sederhana itu tadi kasih kertas. Mungkin orang tuanya bisa ngambil seminggu sekali dan menyerahkan seminggu sekali atau difotokan. Mungkin dari yang lain ada tambahan barangkali ada best practice dari Bapak Ibu yang punya pengalaman. Kalau saya itu mungkin sementara. Gitu Pak Sahih. Ya, terima kasih Mas Fajar. Begitu Pak Amali Rahmatullah. Barangkali kurang beberapa dari teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan terkait dengan teknik pengajaran yang selama ini sudah hampir 2 tahun di masa pandemi. Mungkin mau menambahkan dari Mas Fajar ataupun teman-teman yang lain, monggo dipersilahkan. Masih seputar tentang teknik mengajar yang seperti apa di masa pandemi saat ini. Ya, Terima kasih. ya silakan. Pertanyaan saya adalah
terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar mengenai literasi fisik, di mana untuk mencapai literasi fisik itu dibutuhkan motivasi, dibutuhkan kompetensi, dan juga dibutuhkan kepercayaan diri. Saya minta di rekomendasinya untuk memastikan bagaimana anak-anak kita ini pada pembelajaran PJOK ke depan mampu diarahkan menuju ke kemampuan literasi fisik ini agar ke depan menjadi hal yang modal besar buat anak-anak kita. Jadi saya mohon saran untuk bagaimana kita membuat anak-anak kita ini terliterasi secara fisik dengan kondisi pembelajaran yang saat ini masih berkutat pada pembelajaran jarak jauh. Demikian materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan pertanyaan. Hampir mungkin searah dengan pertanyaannya Pak Amali, yaitu kalau Pak Amali tentang tekniknya, tetapi kalau Pak Agus itu cenderung ke literasi fisiknya. Jadi bagaimana atau mungkin minta contoh rekomendasi tentang supaya anak itu bisa mendapatkan terkait dengan literasi fisik seperti itu, Mas Fajar. Monggo untuk Mas Fajar langsung saja. Oke, saya share screen kembali ya. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Jadi kalau tadi kan ini ya elemen dari physical literasi. Jadi physical literasi adalah motivasi, kepercayaan diri, dan kompetensi fisik, kemudian pengetahuan dan pemahaman untuk jadi menghargai dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk aktif secara fisik. Jadi physical literasi itu gabungan dari ketiga ini. Artinya elemen ini harus ada agar physical literasinya tinggi. Dari penelitian kemarin terakhir saya baca bahwa yang paling tinggi physical literasinya adalah Amerika. Negara Amerika paling tinggi, yang kedua kalau tidak salah Inggris atau Cina. Jadi artinya itu sejalan kalau kita cek ketika Olimpiade. Olimpiade yang juara mesti kan ya Amerika, Inggris, Cina, Jerman gitu ya. Karena memang ternyata physical literasinya tinggi di sana. Itu poin yang pertama. Jadi penting banget physical literasi ini ya, tadi yang saya sedikit singgung bahwa orang bisa terus aktif sampai masa tua atau dalam menjaga tubuhnya untuk tetap sehat, kemudian rajin olahraga, atau ketika menurunkan berat badan dia konsisten, itu karena punya physical literasi yang bagus. Ketika hanya modalnya hanya semangat tok, karena lihat orang badannya bagus, pengen bagus begitu gitu ya, pengen kayak gitu, wah ini kayaknya kalau, dan motivasinya artinya bukan dari dalam tapi ekstrinsik ya, dari luar, maka itu gampang luntur, gampang goyah, sehingga berat badannya nggak turun-turun lah, nggak bakat kayaknya jadi punya tubuh atletis misalnya. Ini memang saya bakat gemuk misalnya dan seterusnya. Itu karena physical literasinya rendah. Nah, untuk punya physical literasi yang tinggi itu harus dilatih sejak dini, dan itu perlu peran berbagai bidang. Nah, di sini saya sebutkan, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di rumah, kemudian di sekolah, di klub, kemudian itu semua ada peran. Nah, kalau kita berarti kalau sebagai guru penjas, perannya di sekolah. Bagaimana agar tadi motivasi, kemudian kompetensi fisiknya, dan percaya dirinya itu ada dari siswa. Maka kita sampaikan, kita ajarkan, kita kita kenalkan, jadi gini, physical literacy ini kan elemennya ini, dan motivasi, physical kompetensi, dan confidence ini kan terbentuk tidak instan, ada prosesnya. Nah, maka
ya tadi ini elemen-elemen baik di rumah, di sekolah dan seterusnya perlu ada kayak kesinambungan. Tidak bisa hanya satu sisi sebenarnya Bapak Ibu. Tapi minimal ya sebagai seorang guru penjas kita punya peran maksimal untuk bisa meningkatkan physical literasi anak. Nah, caranya adalah tadi ketika anak kita ngajarin anak, kita motivasi bahwa selain diberi pemahaman tentunya dengan bahasa anak ya, bahwa manfaat olahraga itu bukan hanya untuk masalah nilai, tidak untuk masalah juara di lomba tertentu, tapi ini adalah cara hidup sehat, kemudian dan seterusnya. Tentu sesuai dengan jangkauan pengetahuan anak ya. Nah, itu dikenalkan sambil ketika mereka sudah berolahraga, diberi tugas jalan, itu dihargai betul, diapresiasi. Jadi mereka merasa percaya diri ketika gerak, lari misalnya, dia berhasil sampai finish, kita apresiasi betul, kita puji, kemudian kita anggap mereka berhasil, punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini otomatis confident anak naik, percaya diri anak naik. Nah itu perlu berulang-ulang Bapak Ibu, sehingga kesadaran mereka untuk bahwa olahraga itu merasa ada harganya, ada nilainya, itu terus meningkat di dalam diri anak. Selama ini kan anak dianggap olahraga mah sekedar rekreasi, hanya mapel pelengkap. Yang penting itu matematikanya lulus. Yang penting apa lagi, IPA-nya atau apa lain saya nggak paham kalau di grup SD apa gitu ya. Tapi rasanya penjas itu dipandang sebelah mata karena memang anak tidak dihargai dengan apa yang dia lakukan begitu. Maka penting di sini confident-nya, seberapapun kemampuannya kita harus hargai dan itu akan meningkat. Kan dalam teori behavior kan kalau anak melakukan suatu hal yang baik, kita puji mesti kan berulang. Itu kan sudah normalnya begitu dan dia akan terus meningkatkan terus. Akhirnya tadi bahwa dia bisa eksis merasa punya harga diri dengan berolahraga, dengan beraktivitas fisik. Nah itu yang mungkin jarang. Orang tua pun jarang menghargai kalau anak keringetan habis main bola tuh malah dia marahin, bajunya kotor, dari mana main. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Di rumah tertekan mereka kalau main keringetan olahraga, mungkin main apa lagi ya yang jadi mereka tuh terkesan kalau olahraga tuh pasti dimarahin nih. Itu jelek pasti. Jadi beda kalau belajar ngerjain PR, nulis, itu pinter, bagus. Nah, di sini mungkin anak merasa tidak punya ruang untuk berkreasi dalam hal fisik gerak. Jadi mungkin ya ini perlu pemahaman dari berbagai elemen ya, tidak hanya guru ya, tapi setidaknya minimal kita sebagai seorang guru penjas di sekolah betul-betul didorong anak untuk bergerak dan itu kita hargai betul dengan semampu kita ya, mungkin tidak hanya pujian tapi kita kasih mungkin sekali-kali kalau penjas kita traktir minum, tentunya perlu budget ya. Artinya apalah yang mungkin Bapak Ibu lihat kondisi di sekolah ya, anak perlu penghargaan dengan kegiatan fisiknya dia. Itu yang mungkin poinnya Bapak Ibu. Kalau di sini saya kira Bapak Ibu bisa lihat peran orang tua dan seterusnya, ini ada prosentasenya dan kompetisinya itu untuk bisa menjadi lifestyle. Jadi kayak melekat gitu. Kayak kalau sehari nggak olahraga itu ada yang kurang gitu. Kalau saya seminggu nggak pernah jogging tuh ada yang kurang. Nah itu kalau udah gitu tuh bagus berarti. Nah itu memang prosesnya kadang nggak semudah, nggak bisa sekali dua kali ya, harus terus menerus. Insya Allah itu Bapak Ibu. Silakan Pak Sahid, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Fajar. Begitu Pak Tri Agus, barangkali masih pengen bertanya lagi, mumpung masih seputar tadi terkait dengan literasi fisik seperti itu. Iya. Dengar nggak sekarang Mas? Ya, dengar sekali. Terima kasih. Begini Pak Fajar, tadi disampaikan Pak Fajar terkait dengan pertanyaan dari Mas Amali bahwa ada kartu tugas atau kalau di istilah kami di sekolah kami ada kartu gerak gitu ya. Kartu gerak yang dimana itu adalah salah satu
berisikan instruksi-instruksi yang harus dilakukan berkaitan dengan aktivitas fisik anak di rumah selama pandemi. Dan itu juga ada daftar checklistnya dari orang tua bagaimana itu pendampingannya. Namun demikian kami perlu melengkapi saat ini dengan video pembelajaran yang bersifat ringan meskipun ada beberapa anak yang terkendala begitu. Nah, kami lakukan itu. Nah, terkait dengan video pembelajaran ini, kami bisa menilai kemampuan psikomotorik, kognitif, dan sikap dari sana begitu. Nah, saya sangat setuju ketika nanti ini diarahkan menuju ke life skill dengan memberikan penghargaan atau apresiasi. Nah, kalau di kami bisa, saya mengambil langkah seperti ini. Barangkali ini bisa dipertimbangkan untuk teman-teman juga. Ketika video-video pembelajaran sudah dikirim oleh siswa, maka kita mengapresiasi, memberikan video kompilasi terbaik minggu ini sehingga anak-anak yang terapresiasi itu akan terus meningkatkan kemampuannya dalam belajar Penjas melalui videonya dan juga yang lain termotivasi untuk membuat juga. Nah, itu yang kami lakukan. Apakah dengan demikian ini bisa dijadikan rujukan untuk membentuk life skill yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar. Terima kasih. Iya, betul Bapak. Luar biasa. Itu videonya dikirim di grup WA biasanya gitu, Pak? Iya, betul. Nah, nanti kalau pengalaman anak saya itu dikasih bintang-bintang, kasih piala. Iya. Betul, Pak. Nanti kan anak senang dapat piala karena ngumpulin duluan. Terus. Ya, kami share video kompilasi di minggu berikutnya sehingga minggu yang akan datang orang tua berlomba mendampingi untuk membuat yang terbaik begitu. Iya. Jadi mungkin ini kadang-kadang menurut kita sederhana hanya masalah emot atau ketik menghargai piala dalam bentuk gambar di grup WA kan sederhana sekali Bapak Ibu ya, tidak ada nilainya bagi kita sebagai orang dewasa, tapi bagi anak itu luar biasa Bapak Ibu. Itu sebuah penghargaan yang ya mereka merasa terhargai dengan kerja kerasnya mereka karena memang dunia anak dengan kita berbeda. Jadi jangan sampai mempersepsikan anak tuh kayak kita nggak butuh apa gitulah, enggak. Anak butuh sebuah apresiasi sekecil apapun. Jadi kayak tadi misalnya ngumpulin video kemudian kompilasi, di-share di YouTube Bapak Ibu atau mungkin dikasih bintang atau kayak piala itu sudah merupakan self esteem. Jadi mereka confidence-nya naik bahwa saya berhasil, saya merasa penting di mata guru Penjas dan seterusnya. Bahwa olahraga itu bagus dan seterusnya. Ini akan meningkat secara otomatis kesukaan mereka terhadap gerak. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Fajar dan tadi Pak Agus suatu contoh yang baik bisa ditiru oleh kita semua termasuk saya. Bapak Ibu guru bisa untuk video-video disampaikan ke anak dan video-video terbaik tentunya seperti itu. Ini bisa memotivasi dua anak untuk sesering mungkin melakukan gerak dan yang satu wali murid nanti jadi YouTuber ini. Ya.